Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Melani Putri 18231026 dari kelas IPA B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Terpadu Model Problem Based E-Learning atau PBL berbasis Ethnoscience materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas 7. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Pendidikan memiliki arti yang penting di dalam kehidupan agar sumber daya manusia mampu bersaing di dunia global. Oleh sebab itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang handal dapat disiapkan melalui pembelajaran di sekolah, di mana pembelajaran di sekolah harus berdaya guna sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi atau IPTEK. Yang B, identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran karena sumber belajar. Yang kedua, modul merupakan salah satu sumber belajar yang dapat membimbing siswa dalam memecahkan masalah, dan modul yang diperkirakan sesuai adalah modul IPA terpadu. Yang ketiga, modul yang berbasis model pembelajaran akan dapat membantu guru menjalankan kurikulum 2013. Salah satu model tersebut adalah model PBL. Dan yang keempat, konsep kearifan lokal perlu dikembangkan dalam pembelajaran, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan sikap tentang kebiasaan yang dipelihara masyarakat yang dapat dijelaskan dengan konsep IPA. C, batasan masalah. Yang pertama, materi pembelajaran IPA SMP kelas 7 KD 38 dan 48, di mana KD 8 berbunyi menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, modul bisa dirancang dalam bentuk cetak atau elektronik, tetapi pada penelitian ini modul dibatasi dalam bentuk modul cetak. Yang ketiga, menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development dengan mengacu pada model pengembang Brock and Gall yang terdiri dari 10 tahapan, tetapi pada penelitian ini dibatasi sampai 8 tahapan saja. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah modul pembelajaran IPA terpadu model problem based e-learning berbasis Ethnoscience materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas 7 adalah valid dan praktis digunakan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah modul pembelajaran IPA terpadu model problem based e-learning berbasis Ethnoscience materi pencemaran lingkungan valid dan praktis digunakan di SMP kelas 7. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik sebagai bahan belajar yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran dan menjadikan modul sebagai bahan ajar mandiri terutama selama pandemi. Bagi guru, dapat membantu dalam menyampaikan materi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai kegiatan menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan menjadi titik awal untuk terus mengembangkan pengetahuan, wawasan, serta inovasi dalam dunia pendidikan. Bab 2, kajian pustaka. Penelitian tentang penguasaan konsep IPA terpadu, Ethnoscience, life skill, dan model pembelajaran inquiry terbimbing telah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian tersebut akan menjadi rujukan penelitian ini. Hasil penelitian Novitasari
menyatakan pembelajaran IPA menggunakan modul IPA terpadu berbasis inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian Taufik dan Kusniati menyatakan semakin tinggi kualitas belajar siswa, semakin tinggi sikap peduli lingkungan. Maka pembelajaran IPA yang bermuatan lingkungan harus lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan penelitian Atmojo dan Damayanti menyatakan bahwa siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar secara langsung menggunakan kearifan lokal. Dengan mempelajari kearifan lokal, siswa dapat mengenal lebih dekat dengan budaya daerahnya, sehingga keinginan untuk melestarikannya semakin meningkat. Selanjutnya, konsep IPA terpadu. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPA di kelas harus dilakukan secara terpadu atau integrated. Pembelajaran IPA terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam 16 intramata pelajaran atau antar mata pelajaran. Dalam IPA terpadu, beberapa konsep yang relevan dijadikan suatu tema, sehingga pemberian materi tidak tumpang tindih dan akan menghemat waktu pembelajaran. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembelajaran lebih efektif. Menurut Anjas Sari, pada 3 tingkatan utama dalam pembelajaran IPA terpadu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya yaitu etnoscience. Etnoscience berasal dari kata ethnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan scientia dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Jadi, etnoscience berarti pengetahuan yang dimiliki suatu bangsa atau lebih spesifik suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut dan bagaimana mereka mengorganisir hal tersebut dalam pengetahuan tersebut. Bila hal ini telah diketahui, maka prinsip-prinsip yang menjadi landasan tingkah laku masyarakat tertentu akan terungkap. Selanjutnya, penguasaan konsep IPA terpadu berbasis etnoscience. Penguasaan memiliki arti pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan atau kepandaian. Penguasaan konsep merupakan produk dari suatu kegiatan belajar seseorang untuk mengerti dan memahami objek atau benda melalui pengamatan dan pengalaman, sehingga konsep yang didapat tidak mudah hilang. Penguasaan konsep bagi siswa berhubungan dengan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya, prosedur penelitian. Bahan ajar IPA terpadu model Problem Based E-Learning atau PBL berbasis kearifan lokal kelas 7 SMP dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan PLOM. Model PLOM terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap investigasi awal atau preliminary research. Yang kedua, tahap pembentukan prototipe atau prototyping stage, dan tahap penilaian atau assessment phase. Selanjutnya, metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, evaluasi diri sendiri atau self evaluation dengan menggunakan daftar set atau checklist dari karakteristik atau spesifikasi desain. Yang kedua, tinjauan ahli atau expert review dengan memberikan penilaian dan saran terhadap produk yang dikembangkan. Yang ketiga, uji coba satu-satu atau one-to-one evaluation, meminta memasukkan mengenai produk yang dikembangkan melalui wawancara terhadap peserta didik. Yang keempat, uji coba kelompok kecil atau micro evaluation, smart group, dengan memberikan angket praktikalitas kepada beberapa peserta didik. Dan yang kelima, uji coba kelompok besar atau field test,
mengukur praktilitas produk yang akan dikembangkan melalui angket respon guru dan peserta didik. Ini adalah contoh bagan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, studi literatur, dan pengembangan kerangka konseptual. Selanjutnya yaitu jenis data. Yang pertama, validitas produk berupa hasil validasi bahan ajar IPA terpadu, model problem based e-learning berbasis kearifan lokal kelas 7 SMP oleh validator yang ahli bidangnya. Dan yang kedua, praktikalitas produk oleh guru dan peserta didik menyangkut kepraktisan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Secara umum, instrumen pengumpulan data ada dua macam, yaitu lembar angket validitas dan bahan ajar lembar angket kepraktisan bahan ajar. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.